Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, Bapak-bapak dan Ibu, saudara sekalian. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Khususnya pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan dalam keadaan sehat serta bugar sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Doa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat sebagai hamba-hambanya yang taat dan patuh kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita yang taat dan patuh kepadanya. Jamaah sholat subuh yang kami hormati, pagi hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 8 Al-Qur'anul Karim atau 8 surat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, termasuk binatang-binatang yang melata itu berdasarkan kepentingan-kepentingan. Yang pertama ingin saya sampaikan, rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Ini sudah biasa kita dengar sampaikan oleh para mubalek-mubalek kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullu fi kitabin mubin. Jadi artinya adalah dari makhluk yang bernyawa, termasuk binatang-binatang yang tadi sudah sampaikan, binatang-binatang yang melata, yang ada di atas bumi ini,
kemudian binatang-binatang melata atau segala yang bernyawa itu mengetahui tempat kediamannya dan juga mengetahui tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabim mubin. Yang demikian itu memang sudah ada di dalam catatan fil lauhil mahfuz. Ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian. Jadi umat manusia, binatang yang bernyawa yang melata di atas bumi itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kepada kita sekalian, jangan takut-takut gitu ya. Kadang-kadang orang kan takut gitu ya. Gimana nanti kemudian rezeki saya? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara kaya atau miskin itu nanti gitu. Karena di dalam ayat yang lain itu Allah mengatakan, ini yang kedua. Di dalam surat An-Najm ayat yang 39 itu Allah mengatakan kepada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi bagi manusia itu apa yang diusahakan gitu. Artinya apa? Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung daripada usaha kita. Oleh karena itu, kita lihat itu orang-orang yang berdagang, mereka bekerja luar biasa mencari rezeki untuk keluarganya. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini usaha. Oleh karena itu kita lihat itu ada orang yang kemudian dengan kejujurannya gitu ya mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diberitahu tokoh kita yang dulu itu pernah mengatakan kepada saya pada waktu itu, Pak Yani, kalau sampean itu, kalau saya dulu itu ya kerja itu sudah apa istilahnya mati-matian. Kemudian yang dipakai itu adalah kejujuran. Orang-orang yang pada waktu itu bekerja di pelabuhan Gresik, kemudian dengan berdagang kopra yang dari Makassar itu kalau mau lewat belakang itu cepat kaya. Tapi kalau lewat yang wajar itu tidak cepat-cepat kaya. Tapi kemudian menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala, ternyata kejujuran inilah yang menjadikan beliaunya itu kemudian sukses sampai beliau meninggal ini. Ini karena usaha gitu ya. Nah kadang-kadang kan kita sekalian melihat orang yang kadang-kadang di dalam berusaha, di dalam mencari rezeki itu yang dilakukan adalah ketidakjujuran, tidak jujur. Ya memang untuk sementara sebentar itu kelihatan dia akan mendapatkan apa keberuntungan istilahnya, untung yang banyak. Tetapi akhirnya itu tidak akan apa istilahnya tidak akan bertahan lama. Tapi dengan kejujuran itulah, dan ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita sekalian. Tatkala kita sekalian mengerjakan apa saja termasuk berdagang, itu kita sekalian diperintahkan untuk berlaku jujur.
Karena memang kejujuran ini adalah awal daripada kesuksesan. Memang kadang-kadang berjalan ini terbata-bata. Tapi itulah yang menjadikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala karena bersyukur. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 itu. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Yang artinya adalah telah kami sampaikan kepada kamu atau telah disampaikan oleh Tuhanmu, la in syakartum, apabila kamu sekalian bersyukur terhadap nikmat yang telah kami berikan, la azidannakum, maka kata Allah benar-benar nanti akan kami tambah rezeki, kenikmatan itu. Jadi kalau orang itu selalu bersyukur dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Tapi apabila mengkufuri nikmat yang telah diberikan kepada manusia itu atau kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada kita, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat amat pedih. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Nah, ini di dalam ayat ini bisa juga saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkecukupan, dia kaya, yang sudah harus mengeluarkan umpamanya zakatnya, diperintahkan juga infaknya, tapi dia tidak melakukannya, tidak taat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan mengazab yang bersangkutan. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Ada orang yang kadang-kadang sudah waktunya, sudah berkewajiban maksudnya untuk mengeluarkan zakat tapi tidak mengeluarkannya. Dan itu banyak di dalam masyarakat. Yang tahu berat apa istilahnya, menghitung harta bendanya itu kan niat dirinya sendiri, orang lain kan tidak tahu. Padahal secara jujur dia sudah mengakui hasilnya sudah harus mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam pada orang-orang yang seperti itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka-mereka yang menyimpan harta bendanya, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira, ini sindiran ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dengan azab yang sangat amat pedih. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian yang keempat, rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tak terduga. Allah berfirman di dalam surat At-Tolak ayat 23 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar.
termasuk mencari rezeki ini. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh dilakukan, ini tidak. Ini diperintahkan dilakukan, ini dilarang untuk dilakukan. Taat. Artinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Kaum muslimin yang berbahagia, rahimakumullah. Nah, dari rezeki yang tidak disangka-sangka akan ada kan orang yang kemudian di dalam mencari rezeki itu kadang-kadang tidak sebagaimana yang kita bayangkan gitu. Banyak orang yang menginginkan katakanlah menjadi dokter. Nah, ini ternyata rezekinya tidak dari dokter gitu. Dari hal yang lain. Nah, itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu tidak terduga, tidak terbayangkan sebelumnya. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian yang kelima, rezeki karena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 dan 11. Allah mengatakan kepada kita sekalian, faqul tastaghfiru rabbakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu sekalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberikan ampun. Dengan istighfar yang begitu itu, kemudian Allah meneruskan firman-Nya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan banyak istighfar itu, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang sangat deras. Kita tahu kan di dalam kenyataan hidup ini, yang tadinya musim kemarau gersang, kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit, kemudian sedikit demi sedikit tumbuh tanaman-tanaman. Kemudian akhirnya kita bisa memetik tanaman-tanaman yang menghasilkan, yang tentu saja itu adalah untuk kita umat manusia dan juga untuk umat yang lain, termasuk binatang-binatang. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berlipat ganda dengan harta benda. Kemudian anak yang banyak. Kemudian wa yaj'al lakum jannat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu kebun-kebun untuk kamu sekalian, untuk dimanfaatkan. Wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sungai-sungai. Nah, ini kebun-kebun, kemudian sungai-sungai. Itu kan di dalamnya kan ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sungai tentu ada yang namanya ikan. Di situ kemudian diberikan kepada kita sekalian untuk dimanfaatkan, dicari ikannya itu. Kemudian kita ambil, kemudian kita makan untuk kita, untuk keluarga kita. Dan juga
yang kebun-kebun itu di sana menghasilkan tanaman-tanaman yang kita sekalian akan bisa memetik, mungkin mangga, mungkin buah-buahan yang lain, itu diberikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita sekalian, maka beristighfarlah. Itu kalau kita banyak membaca buku-buku itu ya, para ulama-ulama yang terdahulu, kalau ada apa saja, ada musibah dan lain sebagainya, ya, kekurangan rezeki dan lain sebagainya, itu biasanya mengatakan kepada kita jalan istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezeki kepada kita sekalian. Kemudian yang keenam, rezeki karena menikah. Itu kita bisa lihat di dalam surat Nur, An-Nur 32. Allah berfirman kepada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anqihul ayyama minkum was-shalihin min ba'dikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah bujangan-bujangan dari kamu sekalian, was-shalihin min ba'dikum wa imaikum, dan hamba-hamba saya yang laki-laki yang ataupun yang perempuan yang mereka itu memang sudah seharusnya kawin gitu, sudah masanya kawin. Nah, di dalam kenyataan itu kadang-kadang kan begini, aku ini kawin urung duwe apa-apa, istilahnya tidak ada yang istilahnya tidak ono sing di arep-arep gitu. Nanti saya kalau kawin kemudian menjadi tambah barat gitu. Ternyata tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita sekalian, wa iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau kamu dalam keadaan yang seperti tadi, fuqara, orang yang fakir, yang selalu berkekurangan, tapi dengan kawin itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Nah, ini tentu hanya bagi kita sekalian yang beriman dan yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita kadang-kadang itu kita ini berpikir secara logika, tidak secara agama. Kadang-kadang itu kan ada orang itu kan yang berpikir begini, aku ijek bujangan penghasilanku mau ngetok Rp5 Pak. Nah kemudian kalau saya kawin kemudian bagaimana nanti dimakan 2 orang kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala jamin nanti akan mencukupinya. Kaum muslimin yang berbahagia, rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra 31. Rezeki Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan, diberikan itu karena anak. Dari karena kita punya anak kemudian diberikan rezekinya itu tadi. Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rezeki. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut tidak bisa makan, takut kelaparan. Nahnu narzuqukum. Kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka dan kepada kamu wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira.
Karena sesungguhnya membunuh anak-anak itu adalah perbuatan dosa yang sangat berat atau kesalahan yang sangat amat besar. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi dengan anak-anak yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Pertolongan kepada kita sekalian, akan memberikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu, banyak di antara kita kemudian yang waktu bujang masih melarat, tapi tatkala sudah mempunyai anak, sudah mempunyai istri, kemudian mempunyai anak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian yang terakhir, rezeki karena sedekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita sekalian itu karena kita rajin bersedekah. Kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 245. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu atafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, itu artinya adalah siapa yang berinfak, yang bersedekah, yang memanfaatkan rezeki yang diberikan kepada dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan. Kemudian dia bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya rezeki itu dengan berlipat ganda yang banyak. Allah Subhanahu wa taala itu yakbidu wa yabsutu, menahan, itu artinya memberikan rezeki yang sedikit, itu kemudian memberikan rezeki yang banyak. Wallahu wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu sekalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang di dalam kehidupannya ini diberikan rezeki yang cukup, kemudian dia mampu memanfaatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan harta benda ini dan kemudian memberikan berlipat ganda gandaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Di perumpamaan orang-orang yang bersedekah, memanfaatkan termasuk memanfaatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu permisalan Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana orang yang menanam satu benih. Kemudian satu benih ini kemudian tumbuh 7 tangkai. Kemudian setiap tangkai itu kemudian menghasilkan 100 benih. Iku nek wong desa biasanya nek tani itu ya. Itu kalau kita sekalian umpamanya mempunyai satu benih itu, kita tanam di sawah itu, kemudian tumbuh itu, tukul kalau bahasa Jawanya.
Nek wong Jawa ngarani sak dapur. Sak dapur itu artinya satu padi itu ya, tanaman padi itu. Ada 7 itu. 7 ya. 1, 2, 3, 4. 7 tangkai. Jadi 7 tangkai itu kemudian setiap tangkai itu kemudian menghasilkan 100. Kan berarti kan mendapatkan 700 kali. Adakah kemudian kalau kita sekalian umpamanya ini kembali orang-orang yang main ojol judi lain itu berapa itu? Apakah sampai 700? Saya tidak tahu. Tapi menurut informasi yang saya terima tidak sampai sekian. Lah Allah itu memberikan 1 akan memberikan ganjaran ya, kepada kita. Kita mengeluarkan 1 akan memberikan ganjaran kepada kita sekalian 700 kali, luar biasa. Tapi kadang-kadang kita sekalian yang namanya manusia itu, ya itu tadi, biasanya bakhil itu sudah biasa. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu, Allah berfirman kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu di dalam surat Sabat 9, kemudian di dalam surat Taghabun ada 2. Dari barang siapa yang dijauhkan dari sifat kekikiran, artinya dia itu adalah orang yang roman. Itulah orang yang beruntung. Jadi kalau kemudian kita sekalian menerima narasi-narasi dalam WA kita, itu kadang-kadang kan memang benar itu yang disampaikan oleh mereka-mereka yang menyampaikan lewat WA itu. Harta bendamu itu adalah yang engkau infakkan. Harta bendamu bukan yang engkau tinggalkan untuk apa? Untuk keluarganya. Itu akan menjadi harta warisan. Jadi harta benda itu yang bisa kita manfaatkan, yang kita infakkan itu, yang kalau pamannya kita ke masjid, kemudian memberikan sumbangan ke masjid, sumbangan rumah sakit, sumbangan yatim piatu, tempat penampungan orang-orang yang memerlukan bantuan dari para kita sekalian. Itulah yang sebenarnya harta benda kita. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Oleh karena itu jangan sampai kemudian kita sekalian ini terperdaya dengan kehidupan dunia. Memang yang namanya kehidupan duniawi, duit-duit akeh kemudian dikangkangi dewi, itu setiap orang kira-kira yang tidak beriman kepada Allah atau istilahnya imannya tipis itu biasanya itu sudah sangat amat bangga. Tetapi yang menjadi permasalahan memanfaatkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian ini, bisa enggak gitu? Islam ini kan mengajarkan kepada kita sekalian, harta benda itu bukan milik kita. Dan ini sering saya sampaikan, bukan milik kita secara mutlak, yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki secara mutlak Allah Subhanahu wa taala, ya berarti kita sekalian ini hanya sekedar dititipi saja. Sekedar diberikan amanah, berikan sesuai dengan yang memiliki secara mutlak Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Ya tentu saja untuk kita, untuk keluarga kita, tapi juga untuk perjuangan kita, untuk masjid kita, musola kita, rumah sakit kita, lembaga pendidikan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami. Jadi seperti itu. Oleh karena itu yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.